Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara. Bersyukur kita dapat merenungkan kembali firman Tuhan hari ini. Saya mengajak kita melihat dalam kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Maka Yefta ikut dengan tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Saudara, kita semua pasti ingin dilahirkan di keluarga yang terhormat dan baik-baik. Namun kenyataannya, kita tidak bisa memilih keluarga kita. Seringkali bukan kita yang tidak bisa menerima, melainkan masyarakat sekitar yang menghakimi kita karena latar belakang orang tua. Nah, saudara, hal ini dialami oleh Yefta. Saudara, Yefta adalah anak dari seorang pelacur dan seorang laki-laki bernama Gilead. Karena statusnya, Yefta tidak dihormati, bahkan mungkin dicap anak haram. Puncaknya, saudaraku, setelah ayahnya meninggal, ia diusir dari rumah oleh saudara-saudara tirinya dan dijauhi oleh masyarakat Gilead. Saudara, terbuang dan menderita, Yefta akhirnya bergabung dengan para petualang dan menjadi pemimpin sekelompok perampok. Namanya menjadi terkenal bukan karena kebaikannya, melainkan karena ditakuti. Saudara, waktu Tuhan bekerja, latar belakang buruk Yefta diubah menjadi alat keselamatan. Ketika bangsa Israel diserang oleh Bani Amon, para tua-tua yang dulu mengusir Yefta kebingungan mencari pemimpin. Akhirnya mereka menyadari bahwa hanya Yefta yang mampu memimpin. Mereka pun mendatangi Yefta dan memohon agar ia mau memimpin mereka. Saudara, meskipun merasa heran dan pernah dibuang, Yefta pun setuju. Ia melihat ini sebagai kesempatan dari Tuhan. Saudara, dua sikap Yefta inilah yang membuat ia dipakai Tuhan. Yang pertama, Yefta mengampuni dan tanpa dendam. Yefta tidak membalas dendam kepada orang-orang yang dulu menyakitinya. Ketika mereka datang memohon, ia memilih mengampuni dan menerima mereka. Hati yang mengampuni adalah syarat untuk dipakai Tuhan. Yang kedua, saudara, Yefta mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Sebelum berperang dan mengambil tugas penting ini, Yefta tidak mengandalkan kekuatannya sebagai perampok. Ia justru membawa seluruh perkaranya kepada Tuhan di Mizpah. Ia mencari pertolongan dan penyertaan Tuhan terlebih dahulu. Nah, saudara, di mata Tuhan tidak ada latar belakang yang terlalu buruk untuk diubah. Tuhan tidak melihat siapa orang tua kita atau dosa masa lalu kita. Seperti Yefta, mungkin kita merasa minder karena masa lalu atau kekurangan kita. Tapi ingat, saudara, Tuhan sanggup memakai siapa saja. Ketika Tuhan memanggil kita, jangan pernah gentar. Kalau kita mau bertobat dan datang kepadanya, Tuhan akan memakai dan memperlengkapi kita. Ia mengubah Yefta, seorang perampok yang tidak berarti, menjadi pahlawan besar Israel yang dicatat di antara tokoh-tokoh iman dalam Ibrani pasal 11. Saudara, percayalah, Tuhan sanggup mengubah hidup saudara, dan dari yang hina menjadi mulia dan menjadikan kita berharga di matanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.